Puji Tuhan, jumpa lagi hari Senin, tanggal 4 Januari 2021. Hari ini saya ajak kita menjumpai buku Roma pasal 6, ayat 18 dan ayat 22. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati tahun 2020 dengan begitu banyak suka duka perjalanan yang kita sudah lewati dan memasuki di tahun yang baru ini. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah telah memerdekakan kita dari hidup kita yang lama, dari kebiasaan kita yang salah, kepada suatu kehidupan yang baru untuk kita menghasilkan buah dari kekudusan yang kita terima oleh anugerah Tuhan. Nah, sebab itu ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kalau kita bisa masuk sampai di tahun yang baru ini, itu bukan karena perbuatan baik kita di tahun 2020 atau karena kebenaran kita sehingga kita bisa ada di tahun 2021. Tetapi kembali kita diingatkan oleh firman Allah karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kehidupan yang berdosa kepada suatu kehidupan yang dibenarkan oleh anugerah kepada kita. Dan hal inilah yang diingatkan kepada saya dan saudara supaya kita boleh menghasilkan buah yang menguduskan kita. Jadi sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita ada di tahun yang baru ini. Itu suatu bukti kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Di dalam pengiringan kita bisa gagal mengasihi Tuhan. Kita bisa gagal menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa gagal di dalam mentaati firman Allah. Tetapi jika kalau hari ini dan sampai saat ini kita masih ada, itu adalah bukti kasih Allah untuk kehidupan kita. Sebab itu kita diingatkan, kita tidak boleh lagi hidup sebagai hamba dosa, tapi kita harus jadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan, supaya akhirnya dari pengudusan itu kita mencapai kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas katakan dalam buku Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, jelas sekali, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita dan Allah mempunyai banyak kemampuan untuk menolong kita. Tetapi kalau kita tidak tertolong dan kalau kita belum ditolong, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita, maka Tuhan tidak dapat berbuat banyak dengan kehidupan ini. Sebab itu kalau kita masuk di tahun yang baru ini, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita sudah dibenarkan Allah, kita sudah dimerdekakan Allah, supaya kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Allah merindukan kita menghasilkan buah kekudusan dalam hidup ini. Bahkan kita sebagai orang percaya harus berani belajar merubah pikiran-pikiran lama kita yang jelas seringkali menjebak kita. Kita melihat bagaimana Paulus Silas
Di dalam penjara sekalipun, kita tahu bahwa orang yang masuk penjara pasti orang bersalah. Tetapi mereka masuk penjara karena direkayasa untuk jadi salah, bukan karena kesalahan. Mereka masuk penjara bukan karena orang berdosa. Kita bisa masuk penjara karena kita berdosa. Tetapi Paulus dan Silas, dia masuk dalam penjara bukan karena dosa, tetapi karena rekayasa. Dan oleh sebab itu dikatakan, di dalam penjara mereka tidak terhambat untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan tertawan. Hal inilah yang harus kita miliki dalam diri kita, bahwa mungkin tahun yang kita akan jalani ini tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi marilah kita menyadari Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa mengambil langkah positif dalam hidup ini, yaitu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Sebagaimana Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan bukan karena mereka ingin melawan penguasa pada saat itu, tetapi mereka ingin menunjukkan kepada saya dan saudara, tubuh mereka boleh tertawan, keadaan mereka boleh terbelenggu, tetapi mereka tidak berhenti untuk memuji Tuhan. Kita sebagai orang percaya diingatkan, Allah sudah memerdekakan kita. Jangan kita membawa pikiran yang terbelenggu, sehingga setiap keadaan yang belum kita jumpai solusi atau pertolongan, seringkali membuat kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. Sebab itu kita perlu mengganti pikiran kita yang lemah dengan pikiran Tuhan yang luar biasa. Karena pikiran kita seringkali diatur, dikendalikan oleh perasaan kita, karena kita sudah kecanduan dengan kesalahan. Kita sudah sangat terikat dengan kehidupan berdosa, sehingga kesalahan-kesalahan selalu menuduh hidup kita, dan kita selalu menyerah dengan kelemahan kita. Sebab itu Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Paulus dalam begitu banyak pergumulan, dalam begitu banyak tantangan, dalam begitu banyak aniaya dia jalani, dia percaya. Pikirannya boleh lemah, pikirannya, perasaannya boleh membawa dia untuk merasa bersalah oleh pengalaman-pengalaman masa lalunya. Tetapi kita melihat Paulus sadar bahwa apapun itu, persoalan apapun itu, dapat dia hadapi karena Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Tuhan sangat tahu bagaimana mengurus kehidupan kita. Tuhan sangat tahu bagaimana menata hari-hari yang berhubungan dengan kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sebab itu, kita diingatkan mengganti pikiran kita dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Sebab itu, mari pagi ini saya ajak kita satu di dalam doa, supaya kita mengambil sikap yang jelas tentang kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan kami selalu dimerdekakan, dibebaskan dari kesalahan, dari kelemahan dan kekurangan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami untuk selalu mengingatkan diri ini, bahwa Engkau selalu baik dan mengasihi kami. Sebab itu Engkau masih memberi kami kesempatan, boleh ada lagi di tahun 2021. Kami hanya tahu karena Tuhan mengasihi kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena Engkau yang mengasihi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami di dalam kami mengiring Tuhan, supaya baik kami yang bekerja, baik yang berbisnis, maupun yang studi atau berkuliah, dan juga yang sibuk dengan rumah tangga masing-masing, kami tetap menyadari bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah menjauhkan diri dari kehidupan orang-orang yang dimerdekakan. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami,
Dan tolong kami juga untuk selalu membebaskan pikiran-pikiran yang seringkali membawa kami terjerumus di dalam keadaan yang putus asa, karena kami sudah kecanduan dengan berpikir tentang kesalahan, berpikir tentang pelanggaran, sehingga itulah yang seringkali membawa dan mempengaruhi kehidupan kami, bukan untuk menghasilkan buah yang baik, tetapi kami terjebak di dalam kesalahan dan pelanggaran kami. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kegiatan kami dari terbit matahari hingga terbenam. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan jumpa lagi besok pada jam yang sama. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan renungan setiap hari, silakan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.